Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita menghadirkan tamu yang istimewa. Beliau itu adalah dahulu sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jawa Timur, dan beliau juga sebagai Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur 2 periode, Mas Dr. Andes Bawon Yitoni MSI. Bagaimana kabarnya Mas Bawon? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar nggih? Amin, amin. Amin. Ini Mas Bawon, pada sore hari ini kan para umat muslim menjelang berbuka puasa dan bertanya-tanya, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Itu pernah dilaksanakan Mas Bawon pada waktu di Pemprov dahulu. Dulu kan pernah saya mendengar, apakah betul Gang Doli atau berbagai hal yang semisal itu dibubarkan? Gimana ceritanya Mas Bawon? Ya, itu tepatnya pada tahun 2010. 2010. Saya dilantik waktu itu pertama kali sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. Langsung dipanggil oleh Gubernur waktu itu Pak Karwo. Oh, Pak Dekarwo waktu itu, ya. Jadi Pak Karwo bilang, Jawa Timur ini provinsi pesantren. Tapi kenapa masih banyak sekali lokalisasi Jawa Timur? Oke, 2010 itu ya? 2010. Coba cari cara bagaimana menghapus lokalisasi, meniadakan lokalisasi BTS itu di Jawa Timur tanpa terjadi kericuhan. Oh, ini ya. Menghentikan tapi tanpa ada kericuhan. Ya. Oh, bagus. Terus? Artinya dengan pendekatan manusiawi. Oke. Intinya seperti itu. Ya, kita berpikir, rupanya Pak Dekarwo ini memerintahkan saya itu setelah melakukan diskusi panjang dengan Kiai Somad waktu itu sebagai ketua MUI. Oh, oke, Kiai Somad, betul. Nah, pada waktu itu apakah tidak terpikirkan ini kan kalau dibubarkan bisa-bisa mereka tidak bisa bekerja? Itu bagaimana? Apa waktu itu yang terjadi? Waktu itu memang kita akan mempelajari, mendiskusikan dengan banyak pihak itu bagaimana supaya mereka yang kehilangan mata pencaharian, dalam tanda kutip, itu setelah ditutup tidak kehilangan pendapatan. Betul. Karena kan mempertahankan nyawa itu juga penting demi keluarganya. Jadi waktu itu ya kita berpikir harus mencari terobosan-terobosan, kan? Akhirnya memang harus ada bantuan. Harus ada bantuan, tidak saja kepada pada WTS-nya itu, PSK-nya itu, tetapi juga pada mucikarinya. Oh, yang lebih besar lagi ya, mucikari itu ya. Jadi diberi pesangon lah. Termasuk tempatnya segala macam itu. Ya memang kita harus bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Kota Jawa Timur. Oh, itu tidak terjadi di Surabaya saja ya? Seluruh Jawa Timur. Mana saja Mas Bawon yang waktu itu kalau bisa diceritakan? Saya tidak hafal ya, tapi yang jelas kita identifikasi waktu itu setelah proses observasi, identifikasi segala macam, kita ketemu waktu itu ada 47 lokalisasi di Jawa Timur. Kabupatennya 38, atau lokalisasinya 47. Jadi ada kabupaten yang kota atau dua lokalisasi. Satu contoh Tulungagung misalnya. Tulungagung misalkan ya. Jadi ada 7.000 sekian wanita PSK. Oke. Dan itu mayoritas Muslim atau bukan? Muslim. Mayoritas Muslim. Bahkan banyak yang pintar ngaji.
Subhanallah. Tapi dia terprosok karena banyak faktor, dia terprosok pada ini. Apakah kalau suasana puasa pada waktu itu sebelum dibubarkan atau juga waktu dibubarkan juga mereka berpuasa atau tidak waktu itu? Ya, ada yang berpuasa. Oh, ada yang berpuasa juga, subhanallah. Ada yang berpuasa, makanya kita tetap melibatkan LSM, kita melibatkan kiai-kiai di lokalisasi. Misalnya di Surabaya kita melibatkan beberapa kiai ustaz, betul. Pencerahan sebelum ditutup, jadi dilakukan secara pelan-pelan. Ini namanya pendekatan kemanusiaan. Betul. Jadi disadarkan mereka, disadarkan. Nah, kita kan tidak punya ilmunya itu ilmu agamanya itu ya kita rangkul kiai dan ustaz. Itu kan cukup berat ya, PSK-nya pekerja seks komersial, begitu juga mucikarinya itu kan berat untuk, kan selama ini kan sebelum 2010 untuk membubarkan mereka kan tidak bisa kan begitu. Selanjutnya di 2010 bisa. Itu kan kalau menurut saya apa itu ilmunya? Ya, betul. Memang banyak ilmu yang harus dipakai. Jadi out of the box. Tidak bisa kalau hanya pendekatan konvensional nggak bisa. Ya memang ada resistensi sih di beberapa tempat, tapi itu ya kita bismillah. Kita akan mengangkat mereka, kita memberi mengangkat pada martabat yang pada waktu itu apakah tidak ketakutan misalkan mereka tidak terkonsentrasi kemudian semburat malahan membahayakan terhadap orang-orang yang sebetulnya bukan pengguna tapi kemudian jadi sasaran mereka? Ya, waktu masih ada lokalisasi juga ada yang di jalan-jalan. Ya. Tapi yang di jalan-jalan itu kan sudah ditangani dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Oke. Tetapi Pemprov Jatim ini ada wilayah yang ditangani Pemprov, ada yang di Kementerian Sosial. Ya, jauh sebelumnya Kementerian Sosial sudah melakukan itu. Tapi khusus yang di jalan-jalan. Diangkat, diangkis, kemudian dimasukkan dalam panti 6 bulan, terus kemudian dilepas lagi. Gitu. Nah, tapi kalau Pemprov Jatim ini yang juga dibantu oleh Kementerian Sosial, itu situsnya, lokalisasinya. Langsung ke lokalisasinya. Bedanya di situ. Biasanya kalau kita melakukan pendekatan atau bahkan pembubaran terhadap sesuatu yang dalam tanda kutip maksiat begitu, kita biasanya banyak godaan, Mas Bawan. Banyak tantangan. Godaan dan tantangan, ya. Betul. Kenapa? Karena di situ itu bukan hanya income dari seorang BTS dan mucikari, tapi masyarakat sekitar yang hidupnya tergantung pada lokalisasi juga banyak. Satu contoh Hansip. Masyarakat sekitarnya. Betul. Mereka kan juga taruhlah perekonomian. Biasanya kan yang membeli nasinya. Betul. Itu kan para mereka itu. Betul, ya. Pedagang-pedagangnya. Ini juga kita pikirkan waktu itu. Kita pikirkan sehingga mereka sama sekali jangan sampai kehilangan mata pencarian itu. Tapi kan dengan cara yang halal kan. Betul. Tidak dengan segala macam cara mendapatkan hasilan itu. Rumitnya di situ. Makanya waktu itu sampai saya itu diminta presentasi oleh Kementerian Sosial. Metode yang dipakai karena selama itu yang dicapai Jawa Timur, Pemprov Jatim gitu ya. Kok bisa berhasil gitu ceritanya? Gitu ya. Dan situsnya yang disasar itu bukan hanya orang-orangnya. Kalau orang-orangnya kan sudah lama itu menjadi programnya Kementerian Sosial. Ini situs orangnya, lembaganya, rumahnya, rumah besarnya itu. Di situ memang banyak yang berkepentingan. Satu contoh, di situ tempat mabuk-mabukan, ya kan? Tempat semacam-macam ya, tempat siapa ya, bukan sekedar seks itu. Ada minuman keras. Padahal di situ supplier minuman keras juga menjadi kendala itu. Menjadi karena mereka kan bisnis untuk itu.
Ya memang ada beberapa daerah yang sampai kemudian terjadi resistensi yang sangat tinggi ya. Resistensi, tapi tidak apa karena itu memang semua ya memulai sesuatu yang baru itu kan bukan pekerjaan ringan. Betul. Tapi alhamdulillah setelah 5, 6, 7 tahun baru tuntas. 5, 6, 7 tahun baru tuntas betul. Jadi kepengurusan atau pemerintahan Pak Dekarwo periode kedua baru selesai semuanya. Selesai semua itu di seluruh Jawa Timur. Oke. Selama memberantas tersebut, apa yang pernah dirasakan Mas Bawon yang paling sulit dipecahkan? Ya, teror itu. Oh, teror? Iya, teror itu. Teror itu lewat HP, lewat SMS segala macam, dan juga di lapangan. Jadi kita waktu itu ya sangat terancam, makanya ketika saya ke lokalisasi itu, saya pasti didampingi oleh tentara, pasti didampingi juga oleh polisi. Karena tidak bisa melawan mereka secara ini, nggak bisa. Betul. Bukan tapi tetap dengan pendekatan kemanusiaan, cuman jaga-jaga aja. Karena teror itu terus gitu. Bahkan ya ada mobil dinas yang juga menjadi korban. Ya, saya tidak perlu sebutkan di mana itu, tapi itu sebuah risiko dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh subhanallah. Sesudah bisa mengatasi hal yang paling berat itu dalam perjalanannya kan sampai sekarang mereka taruhlah bisa dikatakan sudah tidak ada. Ya, secara institusi sudah tidak ada. Apakah dalam kehidupan taruhlah pada waktu seperti bulan Ramadan ini Mas Bawon terngiang-ngiang dengan sesuatu yang dahulu dikerjakan dan mendapatkan berbagai tantangan tersebut, Mas Bawon? Ya, itu apa ya? Itu tidak bisa lupa dari ingatan, karena itu sesuatu yang baru buat saya. Betul. Bagaimana saya keluar masuk lokalisasi Jawa Timur. Ini berbeda dengan orang-orang di luar ya. Ke lokalisasi mereka penjajah, ini melawan. Subhanallah. Mengidentifikasi kebutuhannya. Dan kita memang waktu itu kerjasamanya dengan juga kabupaten kota. Artinya begini. Satu contoh misalnya di Surabaya, yang menjadi di lokalisasi di Surabaya itu waktu itu ada 3 atau 4. Itu kan tidak semuanya orang Surabaya. Oh betul, lebih banyak orang luar Surabaya. Orang Jawa Timur, bahkan ada yang orang luar Jawa juga ada. Ya kita kembalikan ke masing-masing. Kita MOU dengan kabupaten kota untuk pasca penanganan penutupan lokalisasi ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang-orangnya ini, para BTS-nya itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya kabupaten kota. Begitu. Apakah pada waktu itu Mas Bawon memang jago dai dengan perintah wala taqrabuz zina, kemudian menjalankan ayat tersebut, atau memang ya ini adalah sebuah panggilan untuk menyelesaikan bagaimana waktu itu? Itu tugas, ya kan? Itu tugas. Terus kalau soal dari sisi keagamanya kan saya merangkul beberapa dai, beberapa ustadz, ya kan, untuk memberikan pencerahan segala macam itu. Ya bagi-bagi tugas lah kita. Tapi kita tetap saya sebagai komandannya waktu itu, ya, komandan lapangan lah. Dan pada waktu seperti puasa Ramadan begini juga intensif kita melakukan waktu itu. Subhanallah. Dan alhamdulillah setelah 6-7 tahun baru bisa tuntas 100%. Baru bisa tuntas. Ini adalah contoh dakwah bilhal ya. Tidak cukup berkhutbah di panggung mimbar, tapi ini langsung bilhal. Sampaikanlah walaupun satu ayat wala taqrabuz zina dan kemudian bisa selesai. Subhanallah. Kalau
menurut Mas Bawon lebih baik pada kesempatan ini kan ada hal yang baru ya Mas Bawon. Kalau dulu kan modelnya itu kan per kompleks ya. Kalau sekarang itu mereka menggunakan modus baru dengan online itu. Iya. Itu gimana Mas Bawon kalau menurut Mas Bawon? Ya itu kan paling gampang sekali untuk sebetulnya itu paling mudah dilakukan. Ya, tinggal tangkap saja di bus pembinaan kan ada ada peraturan daerah, ada undang-undangnya, itu. Tetapi itu kan langsung orang. Iya, itu jauh lebih gampang daripada kelembagaan situsnya. Situs bahasanya situsnya. Ya, di situ kompleks sekali, banyak kepentingan di situ. Dari tadi saya katakan dari bagaimana masyarakat yang tergantung sepenuhnya, termasuk supplier berbagai minuman keras, macam-macam. Jadi memang sarang maksiat di situ. Makanya saya bilang itu paling gampang kalau video online itu. Karena memang sudah ada aturannya itu. Betul. Ada aturannya. Tidak sekompleks ketika kita mensasar situsnya itu. Jadi kalau kalian menghadapi sekarang kan memang semua orang pegang handphone, meskipun sebetulnya tidak ada niat, kadang-kadang muncul WA yang macam-macam, itu mudah diselesaikan ya. Mas Bawon, obrolan kita itu sudah panjang lebar hari ini. Sebelum closing statement Mas Bawon, sebetulnya dari semua yang dilakukan Mas Bawon selama 7 tahun atau lebih itu, apa hikmah untuk Mas Bawon ataupun yang lainnya Mas Bawon? Pertama saya alhamdulillah bahwa mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibadah ya. Kepada saya dan semua teman-teman yang terlibat di situ. Dan alhamdulillah juga mudah-mudahan yang WTS atau mucikari atau siapapun yang memanfaatkan situs itu bisa menjadi sadar, misalnya bisa menjadi kembali ke jalan yang benar. Amin. Yang penting itu. Amin. Dan itu merupakan bagian dari ibadah. Amin. Itu sebelum closing. Kalau untuk para generasi muda, kader-kader HMI Mas Bawon, ada pesan untuk meraih masa depan dan kemudian tidak terganggu dengan hal-hal yang resek tadi Mas Bawon? Ya, saya pikir aturan di HMI sudah cukup bagus begitu. Tinggal bagaimana kader-kader HMI itu secara konsisten melaksanakan, kan? Jadi kayak kegiatan-kegiatan agama itu harus terus dilakukan. Harus terus dilakukan karena ada I-nya di situ. Seperti tarawih, puasa Ramadan, ada I-nya, Islamnya. Jadi amal saleh itu harus dilakukan terus-menerus. Dalam bentuk yang ritual maupun yang sosial. Dalam bentuk ritual dan sosial. Subhanallah. Terima kasih Mas Bawon, obrolan kita pada sore hari ini semacam tausiah cendekia menjelang berbuka puasa. Para pemirsa Insan Cendekia, semoga bermanfaat, semoga juga kalian semua termotivasi bahwa tantangan di hadapan kita itu banyak. Tidak cukup berdakwah dengan berbagai cara yang formal, non formal pun itu lebih baik. Dakwah bil hal, sehingga dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa pesan puasa, la'allakum tattaqun, itu kemudian terjadi pada kita Mas Bawon gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Bawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.